Ieu carita jalma-jalma nempuh perjalanan ruh ka Allah. Urang ya yang ka Allah nu keur nempuh. Saha nu keur nempuh? Urang saya. Keur diajar nempuh. Keur nempuh perjalanan. Terlepas dohir nama banyak, dohir nama santri dah, dek pekerja dah, dek pedagang dah, dek tukang tani dah, dek pekebun dah, terserah terlepas di luar eta, karena nu lempang lain fisiknya, ruh, karena yang berjalan bukan fisiknya, yang berjalan bukan fisiknya, tapi ruhaninya yang berjalan, terlepas dari semua kaitan-kaitan. Jadi jangan nawantur, saya memang pedagang, gak bisa begitu-gituan. Saya mau petani, saya mau orang biasa. Yang berjalan ruhaninya siapapun bisa asal terus berjalan dan ada yang membimbingnya. Ini Ustaz. Tukang cilok kan, tukang gorengan, tukang elas kan, bisa. Tukang dagang kain kan, tukang dagang uduk kan, bisa. Jadi tukang wadang uduk ulah wadir. Wah, kamu tukang wadang uduk malah ya kan. Sampai kalau justru ngahalangan eta lah putus asa. Kumaha gimana tadi teh? Pasorofa an haji hidat. Maka orang-orang yang menempuh perjalanan ruh kepada Allah menjadikan dunia ini mugdian di belakang dia, menjadikan dunia ini di belakangnya. Maksudnya ditukangkeun teh ku hate mugodian peureum hate nanti ditingalikeun, ditukangkeun ku hate, dikesampingkeun, lain teh ditingali ku mata atuh teh ditingali ku mata susah sasa. Tetap anak orang ngatingali, pemajikan orang atuh heran ngatingali gitu. Untuk apa beureum bae mobil atuh katingali, boga motor atuh katingali, imah mentereng atuh katingali, biasa bae ngan ku hate teu diparingkeun. Hate nama teu ningalikeun, hate nama teu merhatikeun. Sibuk terus lemah ka Gusti Allah. Dia memejamkan mata hatinya. Leupeum bae. Atuh kumaha meureum bae. Hatena dipeureumkeun. Maksud dipeureumkeun teu difokuskeun ka Allah. Setiap nu dilakukeun pedah-pedah nu dilakukeun dagang, pedah-pedah nu dilakukeun usaha dohir, katena tadinya teu hatena dagang estu lain neangan rezeki, lain neangan duit. Usahanya bukan mencari uang, tapi semata menjalankan perintah Allah dan ingin mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Rek meunang rek kenteu usaha, kos nawarkeun barang, tawarkeun bae. Nek diterima, nek dibeli apa henteu.
ke santri hayang kawin tanya bae nang daek ka henteu ieu mancan ge nanya kawin sieun teu di sieun teu ditarima tanya bae terus bae deket gitu itu juga usaha modal nginjem atuh kita dibere encan nginjem ya dibere lumpang bae terus usaha terus hasilnya di Gusti Allah tos fokus hati mah kalau visi mah enggak baik mana baik nunyin macet dan kurang males kedai lumpang kedai usahakeun di truk hatena mah terus kalau dijadikeun ku para salikin ku para rohilin ai salikin teh salikin itu orang-orang yang lagi menempuh perjalanan ruh kepada Allah rohilin salikin garis miring orang yang lagi berjalan ruhnya berjalan melakukan tugas ruhani dia membuka potensi ruh satu untuk alamul mulki dua untuk alamul malakut tiga untuk alamul jabarut kemudian selesai sampailah kepada Allah yang maha dekat. Orang-orang yang lagi melakukan perjalanan itu dunia ini dia kesampingkan dia pejamkan matanya dia tutup terus langsung apa itu tadi falam yatakhidha watanan wala ja'alaha sakana dia enggak menjadikan dunia ini tempat tinggalnya dia enggak menjadikan dunia ini tanah airnya dunia ini hanya menjadi tanah air fisiknya saja hubul watan iman dunia ini hanya menjadi tanah air fisiknya saja tapi enggak menjadi tujuannya dijadikan tujuan akhir terjadikan segala-galanya untuk makhluk segala dikumpulkan bakal ditinggalkan dalam perjuangannya terus di hatinya ingat anaknya disekolahkan terus dikasih ilmu dipetakeun nuntos beres sekolahna terus beres mondokna dipetakeun bali jeung sadar anak bakal ditinggalkeun jeung bakal ninggalkeun dunia dikumpul-kumpul atau perjuangan mengarang sekolah berjuang yang sekolah nanti bakal ditinggalkeun nunyeun pondok para ustaz kiai paksa buntang panting ayam kajian kowong buntang panting hadir bali hadir hatinya bakal ditinggalkan semua bakal ditinggalkan mati-matian kita bikin rumah supaya tingkat rumahnya supaya terlihat kelihatan jreng maka tapi ingat ini bukan tempat tinggal kita semuanya akan ditinggalkan dan semuanya akan meninggalkan semuanya akan mengecewakan wow bebelaan dia bengkak usahakeun daek ajeun paseannya ajeun iman digadekeun bae ulanan masyaallah itu orang-orang yang lupa jalma-jalma anu teu boga tujuan pulang ka Gusti Allah orang-orang yang belum punya tujuan pulang hanya hidupnya hidup biasa kalaupun itu muslim mereka muslim maka dia hanya melaksanakan Islamnya agamanya garis luarnya saja asal jangan bukan tujuan pulang berarti asal kita tandanya nih kita tanya diri kita sudah punya tujuan pulang enggak sudah ilahi anta maksudi enggak ilahi anta maksudi bukan didikir saja dalam kehidupan kita tujuannya Allah dalam setiap apa yang kita lakukan tujuannya Allah
Mau baca salawat tujuannya Allah, mau baca Quran tujuannya Allah, mau zikir tujuannya Allah, mau usahain tujuannya Allah. Mentang-mentang mau dagang tujuannya duit, enggak, tujuannya sudah walaupun mau dagang Allah. Kadang-kala orang yang kelihatannya dagang, kadang-kadang orang yang kelihatannya usaha, tapi dia tujuannya Allah. Ada orang yang kelihatannya agama, baca Quran baik. Orang yang tujuannya lain Allah, bernemat dunia. Mengkol eta mah. Enggak lurus tuh. Enggak beres. Baca Qurannya betul, dianya belum betul. Wirid bae kieu. Anu dibelaan dan naon baik sok puting ge teu sarebat puting dibelaan. Apa tujuan dia? Supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Coba tanya diri kita, sudahkah seserius itu kita ingin ke Allah? Pas budak santri dalam bogok awal di puasa, wah penting ngawir di ayo bae. Beunang di puasa. Orang itu beunang. Capek heueuh. Eta. Orang-orang yang betul, kalau emang iya dia betul, kalau emang iya kita betul lagi melakukan perjalanan ruh kepada Allah, tandanya kita lihat diri kita. Dunia oleh hati kita dikesampingkan tidak. Kalau dunia masih diutamakan, keterkenalan masih diutamakan, kasta-kasta masih didahulukan, itu menandakan kita belum Allah tujuannya. Tujuannya siapa? Masih diri kita sendiri. Itu menandakan belum menuhankan Allah. Walaupun ibadahnya ke Allah, Tuhannya dia diri sendiri. Pangerannya can Allah, pangerannya diri seorang anak kene. Wih, usahakan anak. Dia mana? Gila, saya amal itu 165 gugur kewajiban. Nah kayak gitu apa balik dia aja ke saya. Berulang. Asal gugur kewajiban mah balik dia kan sare. Terus sungguh menjaga gitu Pak. Udah kapola. Siapa yang sungguh-sungguh dapat mengamalkan kesungguhannya. Hanya ngaji ka dige. Ngaji ka dieu naon tujuanna? Resep tah apa resep mah. Ucapkeun tulisan urang ilahi anta maksudi. Rek angkat tapi itu ilahi anta maksudi. Kebahkeun. Aetas nadi sok ada tenang, aetas nadi sok laju babari rezeki. Sok sanajan kitu ulah pakai tujuan lepaskan bae. Buka penyakit datang ke kuburan laju cager, ulah lagi itu tujuannya lepaskan bae. Eta mah jadi beres ku Allah. Ulah pakai tujuan. Ulah pakai tujuan. Jangan sampai jadi tujuannya sudah Allah saja. Ya terus kita balan hado al-himmata biha salikin kita. Kalau emang tujuannya ke Allah, apa maksudnya salikin dia menyampingkan dunia dibeurengkeun ku hatayana. Malah manehanana bal anhadul himmata. Bahkan manehanana, bahkan dia membangkitkan gairah semangatnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
melainkan dia membangkitkan gairahnya, mendongkrak semangatnya agar dia bisa pulang ke Allah. Membangkitkan gairahnya, mendongkrak semangatnya agar bisa pulang ke Allah. Pulang ke Allah, tujuannya pulang ke Allah. Dibangkitkan, digairahkan semangatnya, cita-citanya. Baca waktu, dikir larang, ayakeun di mana dikir, atau ayakeun tim, supaya barang-barang saling suruh, karena barang saling suruh, motivasi ada dongkrakan semangat. Mesti ada tujuan anak lepas di hati anak-anak. Teu aya kasih teh kumaha ke anak urang tarahara makan anak urang 14. Boga Allah geus terus bae ka Gusti Allah. Ulah sieun, ulah digadekeun sieun kana dahar anak-anak urang, kana dahar pamajikan urang. Geus sieuna serahkeun bae ka Gusti Allah. Allah janji man khofa maqama rabbih jannatani. Sajalma nu nyerahkeun sieuna ka Allah, Allah janji akan berikan 2 surga sekarang dan nanti. Sekarang surga nikmatnya dengan Allah yang maha dekat. Nanti akan diberikan surga Jannatul Firdaus, Jannatul Na'im. Yang mungkin saja kalau memang kita orang-orang yang dibesarkan oleh Allah, Jannatul Qurba hakiki. Kumaha di atas kan? Wasaru fiha musta'inan bihi fil qudumi alaih. Dan dia membangkitkan semangatnya untuk pulang ke Allah, dan kemudian terus dia melangkah dalam perjalanan ruh itu. Dikir terus batin terus telu hati terus dikir jaharna amalkeun, dikir batinna terus amalkeun terus sambil musta'inan, sambil batiniahnya meminta, memohon kekuasaan dari Gusti Allah, pertolongan, minta pertolongan dari Allah. Karena dari awal dia sudah yakin, tahu tak akan ada orang yang sampai kepada Allah kecuali ditolong oleh Allah. Jadi sambil berjalan terus dan berserah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Walayan sampai ke Allah kecuali ditulungan ku Gusti Allah. Tapi yang ditulungan teh nu kumaha? Nu ditulungan teh nu hayang yang berusaha melangkah, yang maju jadi ditolong. Beda orang yang ke Jakarta tapi cicing main dia lima yang ke Jakarta yang ke Jakarta lembang itu tadi itu ke stasiun kayak kereta datang naik ke kereta, nanti ada jemputan itu ya. Orang hayang sampai kawat terus dikir terus datang ke majelis dikir bareng dikir terus. Seperti kata pengarsa, dikir berjamaah 1 kali itu seperti dikir setahun penuh. Sekali dikir eta bareng jamaah seperti dikir setahun penuh untuk para salihin, para rohim. Kita yang memulai dikirnya berjamaah, ada kan? Berjamaah. Syukur-syukur setiap habis 5 waktu berjamaah. Zikir berjamaah. Terus berjalan sambil dia berharap mendapatkan pertolongan oleh Allah, dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah agar dia sampai
fil qudumi alaihi, untuk sampai menghadap Allah yang maha dekat. Allahnya yang maha dekat, Allahnya maha hadir, Allahnya maha dekat, tapi perjalanannya dibukakan potensi ruhnya, bukakan potensi ruhnya ke dalam sini, ke dalam surah 1, ruh 2, ruh 3, ke alamul ghaib, alam ghaib, alam ghaibna tembus ke alam ghaib arwah. Alam ghaib eta kalau dibagi, kalau didefinisikan secara alam, ada alamul ghaib, alam ghaib. Alam ghaib, alam ini, alam dunia, seperti jin, siluman, demit, alam kahiyangan. Itu alam ghaib, alam ghaib. Alam ghaibnya alam dunia. Kita menempuh bukan ke alam itu. Mana iya dikirim lagi tidak akan katingali alam ghaib jin, dan jangan orang tembus ke alam itu. Lain ke alam ghaib eta, bukan ke alam ghaib itu. Tembusnya ke alam ghaib malakut. Bukan alam ghaib dunia ini, tapi alam ghaibnya alam langit. Beres, terus 1 mulai tembus ke alam ghaib langit. Jadi jangan berharap ingin lihat jin, gaib-gaib alamul mulki, gaib-gaib alamul mulki dilihat dengan indra di sukma kita. Ya sudah. Potensi obat roh kudus. Makanya ada istilah al-wusul ila hadratil maqbul wal wusul ila hadrati rasul, sampai kepada Allah dan kemudian sampai kepada Rasul. Sampai kepada Allah dan kemudian sampai kepada Rasul. Seperti Famazaat matiyatu azmihi la yukiru kiraraha daiman isyaruha ila an anahot bi hadratil qudsi wa basitil kunti. Ajamna, niatna, semangatna hoyong sampai ke Allah, niatnya yang ingin sampai kepada Allah tidak henti-hentinya terus. Dia semangat terus membukakan potensi 1, 2, 3 sampai 4. Seperti kita memperjuangkan, kalau di fisik, di dohir, memperjuangkan seorang perempuan, ingin kenal, ningali awe bagus gitu, ingin kenal, ingin dekat, ingin kemudian dilamar, ingin kemudian dinikahi, sampai titik memesraan 2 anak. Jika Allah sampai puncak. Dia tak henti-henti semangatnya, menggebu-gebu terus ya. Semangatnya yang diibaratkan kendaraan dia, terus maju sampai berjumpa dan kemudian sampai diterima. Ila an anahot, ila an anahot bihadratil qudsi wa bisatil kunti, sampai dia bihadratil qudsi
tembus ke alam yang keempat, alam lahut, ke hadratil qudsi, sampai ke Allah anu maha suci. Ruh suci kita, ruh empat. Sampai kepada Allah yang maha suci, sampai kepada Allah yang maha suci, dan kemudian dipertemukan dengan ruh agung suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke zat Allah yang maha suci, dan kemudian puncak buktinya diperjumpakan dengan ruh agung suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya istilah wusul ila hadratil maqbul wal wusul ila hadratil rasul. Dia bertemu dengan kekasih Allah. Ila an-anahat bi hadratil qudsi, terus wa bisatil qudsi, wa bisatil qudsi. Dia dan kemudian menemukan puncaknya kesenangan ruh. Seperti kalau kita seorang di fisik, di badan, sampai ke kamar pengantin duaan, sampai kita masuk ke kamar pengantin berdua, itu ngaranna anahat bi hadratil qudsi. Terus sampai wis mulai halangan deui, wis duaan. Terus non stop. Terus wabisatil qudsi. Nah, mamasahan mulai sering cakal, dicakalan neng kadi panangan itu cakal. Terus mahalal mafatihah, tuh didinya saling buka, wal muwajahah, saling tingali, saling mandang, wal mujalasah, calik sarang dua, calik sarang dua, itu beda gitu, usul teh, kucap gitu doang. Berhubung pakai akal jadi sesedian, kebayangnya juga panganten pas gitu ucap itu puncaknya mesra sareng Allah nu maha mencintai urang anu moal mengecewakeun urang. Kalau kita tahu kita bersama-sama dengan siapapun hidup, dan kemudian kita ingat kalau dia tahu dan yakin semua setelah kita wafat, semua setelah kita meninggal, tak akan ada satupun yang ingat sama kita. Yakin kita tak akan mau bersamanya. Geus urang maot poho wagaekeun ka urang teh moal. Komo dunia mah anak urang di
pohon lulu. Ini cerita dalam surat Imam Ibn Athaillah. Kalau hikmah-hikmahnya kan sudah selesai. Ini cerita-cerita untuk para murid-muridnya Imam Ibn Athaillah. Nanti setelah selesai surat balik lagi hikmah. Sehingga diulang. Mudah-mudahan dalam ilmu ini terus nyerap ke batin karena rohani, terus ini untuk membimbing perjalanan terus dibimbing, dikawal ilmu, dikir dikawal ilmu. Karena kalau nggak ada yang ngawal apa-apa juga susah. Kita mau ke kota nih, macet, nggak ada yang ngawal, lama. Kalau ada yang ngawal, inilah ilmunya. Untuk ngawal, dikawal, dikawal. Maka supaya betul-betul hikmah-hikmah dalam kitab hikam ini mengawal perjalanan ruh kita kepada Gusti Allah. Pahami, rasakan dikirnya terus ilmunya rasakan untuk mengawal perjalanan kita pulang kepada Allah, dikawal pakai ambulan atau pakai mobil polisi ya. Witit benar. Ini kawalan. Ilmu ini untuk mengawal. Kalau ilmu saja hikam saja nggak melakukan perjalanan lu ya buat apa? Dikaji, diulang balik diaji bahkan 100 kita tasawufna tanpa boga dikir, tanpa terus berulang ke Allah ya jangan tuh. Untuk apa? Ilmu tasawufnya apa? Hanya untuk menyalahkan orang. Nggak ada gunanya. Hanya untuk membedakan saya alim dalam ilmu tasawufnya, saya tahu ilmu tauhidnya, mereka nggak tahu. Hanya untuk itu. Untuk wow-wowan. Ya sia-sia. Ini ilmu tasawuf ini untuk mengawal kita pulang kepada Allah. Jangan dikawal. Dikirnya terus, ruhaninya dibangunkan dan kemudian berjalan dan kemudian dikawal dengan cahaya ini. Makanya kemarin bilang wabinurihi wabidikrihi ya tadi wabinurihi ya tadi. Dengan dikir terus berjalan dan dengan wawasan cahaya ini kawalan dikawal. Sampailah kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian diperjumpakan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, batinnya ya, ruh qudsinya. Kalau ada orang ngaku bertemu dengan Nabi, sudah jangan terlalu didengar. Karena bertemu sesungguhnya dulu di zamannya. Kalau bertemu sekarang yang ini dulu. Bertemunya bukan dari luar, dari dalam. Potensi suruh lapis 4 kita dulu berjumpa. Diperjumpakan oleh Allah, dijumpai oleh Kanjeng Nabi. Dan kemudian tak akan berpisah lagi dengan Kanjeng Nabi. Jadi titik selesainya kita semua para salikin di makom wahidiyah namanya. Titik selesai di makom wahidiyah. Wahidiyah makom orang yang telah sampai kepada Allah dan dijumpai oleh Kanjeng Nabi, makom wahidiyah. Makom wahdat hanya satu-satunya makomnya Kanjeng Nabi. Makom ahadiyat hanya Allah. Ahadiyat hanya Allah, wahdat hanya Kanjeng Nabi,
wahidiyat, semua nabi dan semua rasul dan semua orang yang telah sampai kepada Allah di makom wahidiyat. Itu namanya sampai. Sampai itu bukan sampai ke makom wahidiyat, lain jadi Allah lain. Dia sampai merasakan dirinya bukan siapa-siapa, tidak berdaya sama sekali. Sehingga taunya pun, dia ilmunya pun, taunya pun, ma'rifatnya pun bukan dirinya. Allah hilang tadi. Sudah di makom wahidiyat. Makom keberhan. Katilu. Kemudian dijumpai ini ilmu begininya ini. Wajar-wajar saja masyarakat nggak tahu kok ininya. Ini. Jadi semua yang dilakukan sia-sia karena tidak ilahi angka. Di pasar biasa wae kan yang duit. Kasawah atau lalagan atau untuk ilahi angka maksud batin. Karena arahnya belum menemukan, petanya belum mendapatkan, belum menemukan peta, belum menemukan arah. Tawajuh bila kalau bahasanya dia setiap hari baca wajahtu wajhiya lilladzi fatoros samawati, ya kan mau dibaca terus tiap hari, menghadapkan wajahku kepada Allah. Menghadap itu maju terusnya bergagus di Allah Maha Caket. Mukakan potensi ruh 1, 2, 3, 4 selesai. Jadi ketahui dulu yang belum tahu, ruh kita 4 lah, tapi 1 ruh sana jismani 2, 3 sultani 4 ruhul qudsi. Tugas kita itu buka potensi ruh jismani, terus buka tanah sironi, terus sampai sultan, terus. Ya mudah-mudahan ilmu ini menjadi pengawal kita dan pertemuan-pertemuan ini jadi alat dongkrak kita. So, mangga, ayo. Belum banyak di kita itu belum banyak. Hanya baru mengadakan kegiatan saja. Kegiatannya belum terarah. Kegiatannya hanya berhenti di rame segitu. Jangan itu rame. Itu terarah. Mengarah satu arah, satu tujuan, satu pemikiran, satu rasa pulang ka Gusti. Kok mau pergumulan menjang? Yang politik mah. Politik mesti fisik wae. Kurang kudu boga pergumulan rohani. Bukan nggak boleh. Mangga. Siasat harus ada, politik harus tahu. Sekedar untuk fisik ini. Kalau emang salikin, dia tak akan terlalu khawatir. Yang dikhawatirkan ruhaninya. Takut keburu pulang ke Allah, dia belum apa. Takut keburu meninggal, dia belum apa. Lain kayak keburu maut antar anak Jakarta. Aduh, keburu maut kayak
anak can kawin. Nu anu can jeung teu diima can khawatir mah eta. Geus ka Allah lah terus. Allah lah. Kalau lah terus kau boga Allah orang mahnya dititipan. Boga Allah orang mahnya dititipan. Lamun aya atuh katakeun. Terus usahakeun kerasna urang kana rohani urang, terus ajak keluarga urang fasri bi ahlik walaya tafid minkum ahad. Terus urang kalempang sambil nunjukkeun ka anak pamajikan urang, hayu pulang bae ka Allah. Hayu pulang bae ka Allah. Mending ka Allah bae. Ka Allah bae. Ini urang terarah hidup, terarah. Yang disebut terarah hidup itu ketika tujuannya sudah satu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah mau punya apa saja bebas, yang penting terarah. Kita melakukan perjalanan pulang. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan, eksis sampai kita semua berhasil. Dan kemudian ada lagi yang lain yang galang seperti ini, digalang, dibelaan. Karena kegiatan-kegiatan belum terarah. Ngaji cenah jangan urun kewajiban. Karena sih dosa. Belum can gawe gitu. Hasil tina ngaji, hasil tina kumpulan perkumpulannya can terarah, can ngarah, can tawajuh. Arahnya ke mana? Ini orang bawa ke mana? Ya arahnya ke mana? Kan gitu. Sama apanya datang kemudian pulang ngumpul. Terus terbuka tujuan naon, tambah wawasan, tambah wawasan, gitu. Ya jangan gitu. Pokok orangnya Allah. Pokok kita lupa ke siapa kita, jati diri kita harus seperti apa. Ayo dukung acara ini terus, hadir anu hayangan nyawa terus lah. Untuk apa? Ini cahaya ilmu ini untuk mengawal kita pulang. Mengawal kita pulang. Yang ingin pulang, yang nggak menganggap dunia ini bukan tempat tinggalnya, bukan tempat tanah airnya. Terus gimana akhirnya? Basorat al-hadratu ma'asasa qulubihim, sehingga hadrat Allah, sampainya ruh qudsi kita kepada Allah yang Maha Suci, dan kemudian diperjumpakan dengan baginda Nabi, ruh tersuci. Terus ilaiha yahuna wa fiha yakununa, ke arah itulah kita semua salikin menuju pulang, dan disitulah kita semua tinggal. Eureun dirinya sampai kalau jumpa kanjeng Nabi dipendak ke kanjeng Nabi, geus eureun dirinya pulang teh hadinya sampai teh di dinya. Batiniana dipasangprokeun ku Allah eta ngaranna sampai kalau sareng ruh tersuci na kanjeng Nabi. Makanya ada istilah terutama di habaib aya jadam. Jadam eta roh kudsina, ruh lapis opatna keur mesraan jeung cicitna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua sapaan
Bersering tingali kumataan lembut. Usul tadinya sampai ke sana. Jadi walaupun fisiknya kasawa, fisiknya dagang, batinnya, ruh kutsinya udah di situ. Dia terus-terusan setiap hari, setiap malam, setiap hari, setiap malam. Selagi dalam dunia, ruh kutsinya diperjumpakan dengan baginda Nabi dan kemudian terus-terusan bergaul dengan kanjeng Nabi. Alhamdulillah, makanya kita belajar terus membaca sholawat kubro. Batinnya terus potensi satu nanti bukan terus sampainya nanti sholat kubronya bukan hanya bacaan, tapi keluar dari ruh empatnya, dia lagi berhadapan-hadapan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata misalnya jumpa mereka, panggil mereka, usul mereka. Diperjumpakan sama baginda Nabi, terus ke hadrat Nabi. Makanya orang ilah hadratin Nabi, ilah hadratin Nabi, ilah hadratin Nabi, wah ilah hadratin Nabi. Kumaha ilah hadratin Nabi, urangan terus buka potensi lu hiji, dua, tilu, opat, kalah ilah hadratin Nabi. Narik sampai katanya Nabi. Ima transparan Fatihah apa? Urangan tidak kena data. Ilah hadratin Nabi Mustafa, ilah hadratin Nabi Mustafa. Wah iya baik. Tapi jangan tujuan pulang ke kanjeng Nabi. Makanya disebut ke Allah sholat, ke kanjeng Nabi sholawat, ke aulia silsilah. Terus ditepangkan, diusulkan ke kanjeng Nabi, diusulkan, ditepangkan, dan dima'rifatkan, diperkenalkan lagi dengan wali-wali. Kemudian para mursyid ketepang sanyanya sarang Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Sanyanya lain hayalan, lain takhyil. Das oke. Ya, kalau mana lah tuh? Ya, barang mana? Kita kuat lah. Ya, lambung. Takwa ilahi madaru kulli kalba
sampaikan ulang hakikat kahadrot Allah, kemudian disampaikan ku Allah kahadrot Rasul. Wa haqiqatun la usuluhu lil maqsadi wa musyahidun nurun tajali min jalan. Batin oleh nakal batin sampai saya rasa sampai ke hadrotna Syekh Abdul Qadir Kudur Rabbani Wala'ifin Somadani Sa'id Semu'idi Abdul Qadir Jailani Sa'id Semu'idi Abdul Qadir Jailani
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Semoga kita semua diakui sebagai muridnya Tuan Syekh Koji Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita mendapatkan bimbingannya, mendapatkan ridhonya, dan kemudian mendapatkan karomahnya beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi